Langkah pertama sebelum pembuatan kompos ialah mengumpulkan bahan-bahan organik. Dan langkah kedua ialah mensortir bagian organik dan non-organik. Jadi yang bisa digunakan untuk pupuk organik ialah hanya daun dan rumput. Dan untuk plastik seperti ini, tisu dan ranting itu tidak bisa digunakan. Setelah melakukan penyortiran, kita mengumpulkannya di kotak yang sudah disiap. Setelah melakukan penyortiran, kita akan melakukan pencacahan pertama dengan menggunakan alat APO dengan menggunakan bahan bakar solar. Dan ini alat-alat untuk mencacah dan ini adalah alat untuk melakukan pemisahan. Melakukan pencacahan ini supaya untuk mempermudah melakukan fermentasi agar lebih cepat daripada tidak dicacah. Kalau tidak memiliki alat pencacah, bisa digunakan dengan alat golok sehingga bisa membuat daun-daun menjadi lembut, karena jika tidak mungkin akan lebih lama untuk melakukan fermentasi. Setelah melakukan pencacahan, kita akan memindahkan hasil cacahan ini ke dalam bak fermentasi. Setelah melakukan pemindahan, kita ratakan dulu bahan-bahan yang akan difermentasi. Diratakan dengan ketinggian 20 cm. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan dekomposter. Untuk ukuran 1 ember, memberikan dekomposter sebanyak 5 tutup dekomposter dan memberikan molase sebanyak 5 tutup juga. Ini hanya untuk mempercepat proses fermentasi agar lebih cepat membusuk dan cepat masak. Nah, sebelum kita melakukan pengobatan dengan dekomposter, kita menyiraminya dulu agar cepat larut. Dan ini tidak banyak, hanya untuk melumasi saja. Nah, setelah itu kita campur dekomposter dengan air. Kurang lebih airnya ini menggunakan 10 liter kali 10 tutup dekomposter dan molase. Ini akan kita ulang sebanyak 5 kali untuk ukuran 1 kali 2 meter persegi. Nah, ini adalah lapisan yang terakhir atau yang kelima dari bak fermentasi dengan ukuran 1 kali 2 meter. Setelah itu kita siram menggunakan obat dekomposter dengan ukuran yang sama, 5 tutup dengan air 10 liter. Selanjutnya kita tutup sampai rapat supaya proses fermentasi lebih cepat dan tidak terkena air hujan dan matahari. Setelah ini kita diamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kita akan aduk ulang agar masa pemasakan itu masaknya itu lebih rata. Ya, inilah proses fermentasi selama 2 minggu. Nah, seperti ini. Ini akan saya aduk supaya matangnya nanti bisa rata. Jadi yang di atas jangan di bawah, dan yang bawah akan di atas. Ya, setelah selesai mengaduk kita tutup kembali dan kita fermentasi lagi selama 2 minggu lagi. Sekarang kita akan melakukan pembongkaran setelah umurnya 1 bulan. Sudah hancur, sudah hitam, dan sudah tidak panas lagi. Ini ciri-ciri kompos yang sudah matang. Dia lebih berwarna hitam dan gampang untuk dihancurkan. Dia akan menjadi sangat lembut seperti ini. Kompos yang sangat busuk tapi tidak menimbulkan bau.
Selanjutnya kita akan melakukan penggilingan ulang untuk yang kedua kali dari hasil fermentasi. Nah, setelah kita mencacah ulang yang kedua kali setelah fermentasi selama 1 bulan, kita akan melakukan mengayakan untuk memisahkan antara yang kasar dan yang lembut, yang bisa digunakan untuk pemumbukan dan memisahkan limbahnya. Seperti yang kasar-kasar, seperti ranting-ranting, dia akan seperti ini, dia akan terpisah dari yang halus, dan yang bisa diambil adalah bagian yang halus seperti ini. Nah, ini adalah pemupukannya untuk hasil kompos yang sudah selama 1 bulan. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita packing. Kita udah siap untuk membungkusnya dan menggunakannya. Nah, selesai. Seperti ini menjadi kompos organik. Oke, seperti Anda lihat sekarang kita sudah mempacking pupuk yang sudah kita ayak dan kita haluskan seperti ini. Ini beratnya 10 kilo dan kemasan seperti ini. Biasanya kalau yang bahan bakunya 100% itu akan menjadi 90%. Bila 500 kg itu biasanya akan menjadi 450 kg. Dan itu sudah fermentasi selama 1 bulan. Ya, sebaiknya kita menggunakan pupuk kompos ini dari 3 tanah dengan 1 pupuk, atau 1 kilo pupuk ini dengan 3 kilo tanah. Bisa dicampur dan diaduk hingga rata, atau bisa menaburkannya langsung ke pot-pot yang sudah ditanam atau ke tanaman-tanaman. Yang penting jangan sampai mengenai pohon-pohonnya tersebut ya, mungkin hanya sekedar sekelilingnya saja. Ya, begitulah cara pembuatan pupuk kompos yang sudah saya praktekkan. Mungkin bisa dan Bapak Ibu lakukan di rumah dari bahan-bahan yang sudah tersedia di pekarangan Anda, dan Anda bisa mempraktekannya langsung seperti yang saya ajarkan seperti tadi. Dan sekian, terima kasih. Pertanian maju, mandiri, modern.